أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh 'alaina sabra وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم علمنا الكتاب. اللهم أصلح لنا في ديننا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Para muslimin rahimakumullah, yang dibacakan barusan tadi adalah bagian terakhir dari surat Al-Qasas, surat ke-28 yang beberapa hari belakangan ini kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman mulai dari ayat yang ke-85 sampai ayat yang terakhir yaitu ayat 88 ya. Bunyi ayatnya tadi sudah dibacakan, sekarang kita lihat maknanya. Kemudian kita lihat penjelasannya apabila perlu dilihat. Allah taala berfirman, "Inna sesungguhnya alladzi yang," maksudnya sesungguhnya Allah yang. Alladzi di sini maksudnya Allah yang faradha telah mewajibkan, telah memfardukan alaika kepada engkau wahai Rasulullah, kepada engkau wahai Muhammad. Sesungguhnya Allah yang telah mewajibkan kepada engkau melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an ini ya. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana, sesungguhnya Allah yang telah mewajibkan kepadamu untuk melaksanakan Al-Qur'an ini wahai Muhammad, laradduka, sungguh dia akan mengembalikan engkau ila ke ma'adin, tempat kembali. Di sini berhenti dulu. Maksud kalimat ayat ini kalau kita lihat, kita bandingkan dengan terjemah Kementerian Agama RI ya, kita lihat ini ada di halaman 3
396 dalam Al-Quran Kementerian Agama ya. Ayat 85. Ayat 85 berarti di sebelah sini ya. Nah, bawah sini. Nah, nih. Innalladzi faradha 'alaikal Qur'an. Nih, sesungguhnya itu arti dari inna. Sesungguhnya alladzi itu maksudnya Allah yang faradha mewajibkan 'alaika kepada engkau Muhammad Al-Qur'ana untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an laroddaka. Ya, laroddaka apa larodduka? Larodduka. 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 Sungguh benar-benar dia akan mengembalikanmu Muhammad ila ma'adin ke tempat kembali. Yang dimaksud dengan tempat kembali ada beberapa tafsir. Pertama, tempat kembali itu ya akhirat sana. Jadi maksud ayat ini kalau ma'adin dimaknai tempat kembali, di situ artinya akhirat, maka makna ayat ini menjadi sesungguhnya Allah yang mewajibkan kepada engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran ini benar-benar akan mengembalikan engkau ke tempat kembali, yaitu ke akhirat. Ada tafsir yang mengatakan tempat kembali di sini adalah Mekah. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan kepada engkau melaksanakan Al-Quran ini benar-benar akan mengembalikan engkau kembali lagi ke Mekah setelah engkau diusir oleh orang-orang Mekah ke Madinah, ya, diusir atau mau dibunuh lalu beliau hijrah. Ada lagi yang lain, yang tafsir yang lain tempat kembali ini ada Masjidil Aqsa dan macam-macam. Tapi yang paling sahih adalah kembali ke akhirat. Kalau di Kementerian Agama ada footnote nomor 617 ini, kita lihat di bawah biasanya ada penjelasannya. Di bawah, di bagian bawah. Nah, ini Kementerian Agama mengatakan kota Mekah, Ma'adin itu kota Mekah. Inilah satu janji dari Tuhan bahwa Nabi Muhammad SAW akan kembali ke Mekah sebagai orang yang menang, ya, dalam Fathu Mekah itu. Dan ini sudah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, pada waktu Nabi menaklukkan kota Mekah. Ini merupakan suatu mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Memang salah satu tafsir bunyinya begitu. Yang lainnya mengatakan larodduka ila ma'ad, itu maksudnya mengembalikan engkau ke akhirat. Nah, sama saja sebetulnya. Mau pakai yang tafsir ini maupun tafsir sana itu benar, semuanya dua-duanya benar, ya, karena ada riwayatnya semuanya. Kemudian setelah Allah mengumumkan bahwa Dia akan mengembalikan Nabi Muhammad SAW ke tempat kembali, jadi bisa diartikan ke Mekah, bisa diartikan ke Masjidil Aqsa, ya, jadi kan kembali ke Masjidil Aqsa. Nanti Masjidil Aqsa akan dikuasai oleh muslimin di bawah Nabi Isa Al-Masih. Ya, mungkin sebentar lagi turun Nabi Isa Al-Masih. Mungkin kalau Donald Trump, Benyamin Netanyahu menang terus di sana, turun Nabi Isa. Nah, saudara sekalian, lalu Allah berfirman, kul katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, Rabbku, Tuhanku itu a'lamu, dia lebih mengetahui. Lebih mengetahui apa? Lebih mengetahui man ja'a bil huda, man barang siapa ja'a dia datang bil huda dengan petunjuk, waman dan barang siapa atau siapa yang huwa dia fi dhalalim mubin dalam kesesatan yang nyata. Jadi maksud kalimat ini saudara sekalian, Allah menyuruh Nabi kita untuk mengatakan kepada orang-orang Mekah zaman dulu, supaya beliau mengatakan Rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Tuhankulah yang lebih tahu siapa yang datang ke dunia ini dengan membawa petunjuk dan siapa dia orangnya yang berada dalam kesesatan yang nyata. Yang sesat itu kalian atau aku Nabi Muhammad SAW. Kami para muslimin atau kalian yang tidak mau menjadi muslimin, ya, menjadi orang-orang yang beriman, ya. Allah itu yang lebih tahu.
Lalu pada ayat yang ke-86 Allah Ta'ala berfirman, wa ma kunta dan tiadalah engkau Muhammad, tidaklah engkau Muhammad tarju, engkau mengharapkan. Engkau kan belum pernah mengharapkan, engkau tidak pernah mengharapkan ayyulqa, bahwasanya diberikan. Yulqa makna asalnya dilemparkan, maksudnya diberikan. Tidaklah engkau pernah berharap bahwa engkau akan diberikan ilaika kepada engkau wahai Muhammad alkitabu, Al-Quran ini. Illa melainkan Al-Quran ini diberikan kepada engkau Muhammad yang kamu tidak pernah menyangka, tidak pernah mengharapkan. Itu Al-Quran diberikan kepada engkau rahmatan, sebagai rahmat min rabbika, dari Allah pemeliharamu, dari Allah Rabbmu, Tuhanmu. Fala takunanna, maka janganlah benar-benar engkau menjadi zahiran, penolong, lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Ayat 86 ini saudara, oleh Kementerian Agama diartikan begini nih kita lihat sama-sama di sini ya, biar lihat sendiri. Kan selama ini sampean kalau enggak ngaji begini kan enggak pernah buka-buka Al-Qur'an toh? Ya toh? Ya, buka Al-Quran, baca tiap bulan, tiap hari, bulan Ramadan sampai baca, tapi ditanya artinya kan nggak tahu. Ya toh? Iya, kebanyakannya begitu. Ya, kebanyakannya. Pinter bacanya, tanya itu maksudnya gimana? Nggak tahu. Lebih itu baca kok nggak tahu. Kalau baca puisi tahu, nyanyi lagu Inggris tahu, nyanyi lagu Korea tahu artinya. Giliran baca Al-Quran, nyanyi Al-Quran, tanya artinya apa? Nggak tahu. Ya jangan gitulah. Kalau bisa bahasa Korea, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Cina, Mandarin, ya, lagu Mandarin aja bisa hafal. Ya. Nah, begitu baca Al-Quran kok nggak tahu, ya jangan begitu. Kita sebagai Muslim harus belajar. Ya. Itu tujuan kita hidup di dunia ini, oleh Allah disuruh belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran sampai mati. Gitu. Sambil cari duit. Tuh, cari duit itu sambilan aja, ngaji yang pokok. Nah, tadi di ayat yang ke-86 ini ya, setelah Allah menyatakan, katakanlah Muhammad, Tuhanmu mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, Rabbi a'lamu biman jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Lalu ayat yang berikutnya ya, dan engkau Muhammad ya, dan engkau Muhammad tidak pernah mengharap agar kitab Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Jadi Nabi kita tuh dalam hidupnya nggak pernah ada berharap diberi wahyu, itu nggak ada beliau itu. Beliau kan hidup lahir di Mekah, ya lahir dari keluarga sederhana, ya nggak kaya, nggak miskin juga, sederhana saja. Dari kecil beliau hidup bersama anak-anak engkah yang kecil, menjadi pengembala kambing. Masih kecil jadi pengembala kambing. Kemudian menginjak dewasa, beliau bergaul dengan pemuda-pemuda Quraisy. Tapi kalau pemuda Quraisy pada ikut-ikutan menyembah berhala, beliau menyingkir, enggak mau ikut. Ya, pemuda Quraisy pada mabuk-mabukan, beliau enggak mau ikut. Pemuda Quraisy pada kalau sekarang nyanyi dangdutan gitu, beliau enggak mau ikut. Kalau dulu nyanyi. Ya, sebelum Al-Quran turun kan orang-orang Mekah sudah pinter nyanyi itu, bersair, nyanyi syair-syair gitu. Nabi kita nggak mau ikut-ikutan, menyendiri, memisah. Nah, beliau tidak pernah berharap bahwa beliau suatu ketika akan diberi wahyu Al-Quran itu, beliau tidak pernah berharap seperti itu. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah di ayat yang tadi kita sama-sama baca ini. Ya, wa ma kunta tarju, dan tiadalah engkau Muhammad mengharapkan ayyulqa ilaikal kitab, bahwasanya akan diberikan kepada engkau Alkitab ini, dan engkau Muhammad tidak pernah mengharap agar kitab Al-Quran itu diturunkan kepada engkau. Tuh, tetapi dia diturunkan, walakin akan tetapi dia Al-Quran itu diturunkan rahmatan, sebagai rahmat min rabbika, dari Tuhanmu. Jadi Nabi kita diberi wahyu oleh Allah, itu adalah rahmat Allah. Al-Quran ini rahmat Allah, Pak, Bu. Apa itu rahmat? Rahmat itu kasih sayang Allah, belas kasih Allah. Itu.
Jadi kalau ada orang kok mau kepada Al-Quran, diajak ngaji kok mau, diajak mendengarkan Al-Quran kok mau, diajak belajar Al-Quran kok mau, oh orang itu orang yang disayangi oleh Allah, dibelas kasihani oleh Allah itu. Makanya berbahagialah, bersyukurlah kita kepada Allah kalau sampai hari ini kita semua masih bertahan untuk tetap mengaji setiap pagi, sesibuk apapun kita ini, masing-masing kita ini. Ya, disempatkan. Karena apa? Nanti di akhirat, Pak, banyak orang tidak dihiraukan oleh Allah. Allah enggak peduli sama manusia tadi. Nah kalau kita di dunia ini menghiraukan Al-Quran, nanti kita di akhirat akan dihiraukan oleh Allah, akan diperhatikan oleh Allah. Kalau kita di dunia ini tidak memperhatikan Al-Quran, ya Allah nggak mau melihat kita, nggak mau ngelihat aja nggak mau. Tuh. Nah, maka dari itu bersyukurlah, berterima kasihlah ketika kita masih mau ngaji walaupun ogah-ogahan kadang-kadang, mau bangun malas, koler, karena nyaman, habis sahur guring lagi itu nyaman itu. Tapi kita paksa diri kita tetap ke masjid, ya. Untuk apa? Untuk mendengarkan pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Ya sekarang saya yang bicara di sini. Saya berharap di antara bapak-bapak ini ada yang duduk di sini ngajarin seperti ini juga gitu loh. Tapi kulihat dia nih yang mana ini orangnya yang bisa duduk di sini gantikan aku ini. Sampai hari ini aku belum lihat ini orangnya nih. Nah, mau Ustaz Huda saja, baru Huda. Nanti sebentar lagi akan datang pendatang baru. Nah, kita tunggu datangnya nanti. Ya. Jadi saudara, bersyukurlah kepada Allah kalau kita masih mau mengaji Al-Quran. Makanya ada hadis yang menerangkan, apabila engkau membaca Al-Quran, kata Rasulullah, apabila engkau selesai membaca ayat Al-Quran, barang 1, 2, 3 ayat atau berapa ayat pun, selesai baca Al-Quran, berdoalah kepada Allah, minta sesuatu kepada Allah. Salah satunya mintanya begini, Allahummarhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama. Allahummarhamna, ya Allah rahmatilah kami, berilah rahmat kepada kami bil Qur'an, dengan Al-Qur'an. Waj'alhu, dan jadikanlah dia Al-Qur'an itu imaman, sebagai imam, sebagai pemimpin yang memimpin kami. Sebagai ikutan, ya, imam itu orang yang diikuti, imam itu yang diikuti. Al-Quran adalah imam, imam bagi kita, maksudnya yang diikuti oleh kita. Kita hidup itu mengikuti Al-Quran. Allahumma alhamni bil Quran waj'alhu li imama, dan jadikanlah dia Al-Quran sebagai imam, ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imawan wa hudan wa rahmatan, ya. Wa nuron wa hudan wa rahman, dan sebagai nur, sebagai penerang, sebagai cahaya, wa hudan, dan sebagai petunjuk, ya. Apa lagi tadi? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa huda wa nura wa rahmah, dan sebagai rahmat dari engkau ya Allah, sebagai belas kasih, ya. Wa dzakirna minhu ma nasina, dan ingatkanlah kepada kami ya Allah ketika kami lupa kepada Al-Quran. Ingatkan kami ya Allah ketika kami lupa kepada Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran, kan sampai dinyanyikan itu. Allahumma arhamna bil Quran, karena sampai ada lagunya kayak gitu kan. Waj'alhu lana imama, dan seterusnya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa huda wa nura wa rahmah wa dzakirna minhu manasina, dan ingatkanlah kami manakala kami melupakan Al-Quran, terlupa kepada Al-Quran. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin, dan jadikanlah dia Al-Quran itu sebagai hujjah, sebagai alasan untuk kami, ya, untuk seluruh alam ini, ya, untuk seluruh manusia. Jadi kita bertindak kalau sesuai dengan Al-Quran, itu dibenarkan. Kalau bertindak menyalahi Al-Quran, itu disalahkan. Akan disalahkan kita oleh Allah. Ya, jadi begitu. Engkau Muhammad, engkau tidak pernah mengharap akan diberi kitab Al-Quran ini ditujukan kepada engkau. Tapi Al-Quran itu rahmat dari Allah Tuhanmu,
Nah, lalu di belakangnya Allah bilang apa? Setelah Allah menyatakan kalimat tadi yang di depan ayat 86 ini, wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab, dan tiadalah engkau Muhammad mengharapkan bahwa akan diberikan kepada engkau Al-Qur'an ini, illa melainkan kecuali Al-Qur'an ini diberikan kepada engkau rahmatan, sebagai rahmat, sebagai belas kasih min rabbika, dari Tuhanmu. Fala takunanna, maka setelah engkau diberi Al-Qur'an ini wahai Muhammad, wahai umat Muhammad, kalau kalian sudah diberi Al-Qur'an, apa kata Allah? Fala, maka janganlah takunanna, benar-benar engkau menjadi, maka janganlah engkau Muhammad menjadi zahiran, penolong, lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Nabi dilarang menjadi penolong orang kafir. Coba kita lihat terjemahan Kementerian Agama apa memaknainya. Fala takunanna minal fala takunanna zahiral lil mujrimin. Sebab itu Muhammad, janganlah sekali-kali, fala takunanna, engkau menjadi, janganlah sekali-kali engkau menjadi zahiran, penolong, lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Amerika, Israel itu kafir, mereka itu bukan orang Yahudi yang beragama Yahudi yang menjalankan kitab Taurat, bukan itu Zionis itu. Zionis itu beda dengan Yahudi. Sejarah Zionis itu ada panjang ceritanya itu. Ya, saudara bisa baca sendiri sejarah dunia itu. Jadi saudara, Nabi dilarang menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Kita umatnya juga jangan menjadi penolong orang-orang Amerika, orang-orang kafir. Lah kok tiba-tiba seluruh negara Jazirah Arab kebanyakannya menjadi penolong yang Amerika sama Israel. Kipiye gitu loh. Gimana kok bisa begitu loh? Kecuali Iran satu-satunya di Timur Tengah itu, negara yang tidak mau diatur oleh Amerika. Makanya dibenci sekali oleh Amerika. Mau dihabisin semuanya. Tapi masih ada Allah. Mereka yakin. Diwawancarai oleh wartawan BBC atau CNN itu. Presiden Iran Menteri Luar Negeri Iran. Bagaimana pandangan Iran? Amerika sudah akan datang dengan segala kekuatan perangnya, segala kapal induknya, segala kekuatan militer penuh akan masuk ke wilayah laut Arab ini. Gimana saudara? Apa kamu tetap akan melawan Amerika? Kami tetap akan melawan. Biarkan mereka datang ke sini, nanti kami habisi semuanya mereka sini. Masya Allah, negara kecil dulu, wani ngono gitu Pak, berani kayak begitu tuh. Masya Allah, itu. Ya kita doakan aja Allahumma anjil muslimina fi Iran itu, ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami dari kalangan muslimin yang ada di Iran sana, ya Allah. Itu Allahumma alaika bi Donald Trump wa Benyamin Netanyahu, ya Allah, kami serahkan kepada engkau urusannya Donald Trump dan Benyamin Netanyahu itu, ya Allah. Ini kita dengar di berita pesawat kepresidenan pesawat Perdana Menteri Israel sudah disiapkan terbang ke Jerman. Jangan-jangan Benyamin ikut di pesawat itu, dia nggak mau tinggal di Israel. Rakyatnya yang pada mati. Wah, pemimpin penakut itu. Ya, jadi saudara sekalian, Allah lewat Al-Quran menasihati kita dengan kalimat fala takunanna zahiran lil kafirin, maka janganlah sekali-kali engkau menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Kalau ditolong terima kasih, tapi minta pertolongan jangan. Ya. Jadi menolong orang kafir jangan. Orang mau membunuhin orang-orang Palestina itu loh, dianggap kayak binatang aja ditembakin gitu, kok ditolong gitu. Itu pikirannya di mana enggak ngerti aku nih. Kok bisa-bisanya gitu loh. Lalu pada ayat yang ke-87 Allah berfirman, wala yasuddunaka, dan janganlah benar-benar menghalangi engkau wahai Muhammad an ayatillah, dari ayat-ayat Allah, ba'da sesudah unzilat, ketika telah diturunkan ilaika kepadamu.
Maksudnya janganlah benar-benar menghalangi kamu Muhammad untuk menyampaikan Al-Quran ini kepada manusia setelah dia diturunkan kepadamu. Jangan ada yang menghalangi engkau. Kalau ada yang menghalangi engkau, kamu lawan. Ya, jangan biarkan orang yang menghalang-halangi engkau untuk menyampaikan ayat-ayat Allah ini sesudah diturunkan. Menyampaikan kan cuma ngomong aja, nggak ada pakai perang-perang, nggak ada. Dakwah itu kan cuma ngomong. Setiap orang berhak ngomong, mau ngomong apa silahkan. Kalau orang komunis pasti akan mengomongkan masalah komunisme. Kalau orang sekuler pasti akan ngomong tentang sekulerisme. Ya, kalau orang muslim yang diomongkan apa? Ya Al-Quran ini. Ini ayat yang ke-87. Diterjemahkan oleh Kementerian Agama, wala yasuddannaka an ayatillahi ba'da id unzilat ilaik. Diartikan seperti ini ayat yang ke-87. Dan jangan sampai mereka menghalang-halangi engkau Muhammad untuk menyampaikan ayat-ayat Allah id unzilat, setelah ayat-ayat itu diturunkan ilaika kepadamu. Itu. Jadi kalau kita sudah ngaji, ayat-ayat itu kita pahami, lalu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, terus disampaikan kepada orang lain. Kita amalkan dulu. Lah kita belum ngamalkan, kita nyampaikan ya sama dicemooh orang. Tiap hari ngaji tapi kok kelakuannya begitu sih. Nah, kita diomongin begitu jadinya sama orang. Karena kita sudah ngaji tapi ajaran ngaji tadi tidak diamalkan. Disuruh bersatu berpecah belah, disuruh taat malah mendurhakai enggak taat. Ya, disuruh kerja sama yang baik malah saling menyalahkan. Misalnya kita begitu. Berarti kita belum bisa mengamalkan Al-Qur'an. Harus kita rubah itu, ya. Ini bukan menyindir siapa-siapa ini menyampaikan apa yang harus saya sampaikan itu. Dulu kami diajari begitu juga oleh guru kami kok. Ya, selama kami ini, walaupun ada yang nggak senang, nggak pernah diomongkan, dibatin aja. Ya. Satu kali sampai sampaikan kepada orang, tersebarlah situ kemana-mana. Jangan begitu. Ya, al-muslim al-muslimu lil muslimi, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang beriman dengan orang beriman yang lain seperti suatu bangunan yang kokoh. Yasuddu ba'duha ba'don, menguatkan sebagiannya akan sebagian yang lain. Bangunan itu bisa kokoh kalau saling menguatkan. Jadi kita akan kokoh, persaudaraan kita tidak akan bisa dipecah belah kalau kita saling menguatkan. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling mencemooh. Ya, itu ayat-ayat Al-Quran yang ngajarin kita seperti itu. Ya, makanya di kanan ini dikatakan wala yasuddannaka, jangan sampai menghalang-halangi kepada engkau Muhammad an ayatillah, dari ayat-ayat Allah, untuk menyampaikan ayat Allah ba'da id unzilat ilai, sesudah diturunkan kepada engkau. Kemudian yang berikutnya kata Allah, dia kalimat ayat 87, kalimat terakhirnya berbunyi wada'u ila rabbik, dan serulah, panggillah, dakwailah ila rabbika, kepada Tuhanmu. Berdakwahlah engkau Muhammad, ajaklah oleh engkau Muhammad manusia ini ila rabbika, kepada Tuhanmu. Wala takunanna, dan janganlah engkau benar-benar menjadi minal musyrikin, dari golongan orang-orang musyrik. Jadi ayat ini menyuruh kepada kita agar kita ini mengajak orang kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Allah, dan jangan menjadi orang yang menyekutukan Tuhan. Jangan. Jadi Allah mengajari kita untuk mengajak manusia kepada Allah. Jadi kita dakwah itu mengajak orang kepada Allah gitu loh. Dakwah itu dakwatun ilallah, bukan dakwatun ila Muhammadiyah, dakwatun ila NU, bukan begitu. Orang NU berdakwah ilallah, orang Muhammadiyah berdakwah ilallah, mestinya begitu. Dulu mengajak orang kepada Allah, bukan kepada organisasinya. Salah, keliru itu. Ya, ini saya kasih tahu begini biar saudara tahu, karena rakyat bawah ini, arus bawah pada nggak ngerti. Ya, mereka menganggap kiai-kiai yang di atas itu pada benar semua. Termasuk pimpinan tertingginya itu mengatakan kita perlu bernegosiasi, kita perlu mediasi, menjadi mediator antara Iran dengan Israel supaya berhenti. Oh, malah ketembak rudal ngapok weh. Enak aja.
Ya, wala takunanna minal musyrikin. Yang terakhir Allah berfirman, wala tad'u, dan janganlah engkau menyeru wahai Muhammad, ma'allah, beserta Allah, bersama Allah, ilahan akhar, sesembahan yang lain. Jadi Allah melarang kita menyembah Tuhan lain bersama menyembah Allah. Enggak boleh. Yang kita sembah di dalam hidup ini cuma Allah. Tidak boleh ada sesembahan selain Allah beserta Allah, enggak boleh. Itu, ya, ini kalimat ini oleh Kementerian Agama diartikan begini. Dan jangan pula engkau Muhammad sembah Tuhan yang lain selain Allah. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Itu. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Ini ayatnya. Ini ya. Wala tad'u ma'allahi, dan janganlah engkau menyembah, menyeru, maksudnya menyembah ma'allahi, bersama Allah, ilahan akhar, sesembahan yang lain atau Tuhan yang lain. Tuhan yang kita sembah itu cuma Allah saja. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illa huwa. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan illa huwa, kecuali Dia Allah. Nah, yang terakhir Allah menyatakan kullu syai'in halikun. Kullu, setiap, syai'in sesuatu, kullu syai'in segala sesuatu, halikun pasti binasa. Segala sesuatu itu pasti mati, pasti binasa, pasti hancur, pokoknya binasa gitu ya. Illa wajah, kecuali wajahnya, kecuali Allah. Hanya Allah yang tidak bisa binasa. Segala sesuatu itu bisa mati kalau itu makhluk yang bernyawa. Yang tidak bisa mati itu cuma Allah, Tuhan yang namanya Allah. Ya, Tuhan itu enggak bisa mati. Nah, kalau Tuhan mati ya sama dengan manusia dong. Gimana sampean ini? Ya. Ini ayat ini diterjemahkan oleh Kementerian Agama seperti ini, Saudara. Ya. Segala sesuatu pasti binasa. Kullu syai'in halikun. Segala sesuatu pasti binasa illa huwa, kecuali Allah, Dia. Terus bukan hanya begitu, Allah berfirman, bukan hanya mengatakan bahwa segala sesuatu pasti binasa kecuali Dia Allah, lahul hukmu, kepunyaan Dialah segala keputusan. Jadi segala keputusan, segala ketetapan itu milik Allah. Ketetapan terjadinya perang ini itu juga atas kehendak Allah itu. Terjadinya perang sekarang ini. Kalau Allah enggak izinkan ya enggak terjadi. Karena Allah mengizinkan terjadi ya terjadilah. Karena Allah menghendaki terjadi ya terjadilah. Nah, kalau sudah terjadi bagaimana? Ya sudah terjadi ya dijalani gitu saja. Seperti kalau kita ini tadinya sehat, tiba-tiba sakit. Nanti sakitnya kita karena ketetapan Allah itu. Karena kehendak Allah kita sakit, lalu kita sakit. Ya kita nikmati saja sakit kita. Sebagaimana kita menikmati masa sehat kita. Ya. Jadi kata Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu pasti binasa, pasti mati kecuali Dia Allah. Lahul hukmu, kepunyaan Dialah segala keputusan, wa ilaihi turja'un, dan kepada Dialah kalian semua akan dikembalikan. Jadi saudara, kita semuanya ini nanti akan dikembalikan kepada Allah kalau sudah mati. Sekarang belum mati. Jadi belum bisa kembali kepada Allah. Nah, mumpung kita belum mati, belum wafat, ayo kita sama-sama memperbaiki diri kita sendiri-sendiri, ya. Kita perbaiki amalan-amalan kita perbaiki omongan kita. Yang kemarin ngomong salah-salah, keliru-keliru jangan diulang lagi, ya. Yang kemarin ngomong yang kurang baik, jangan ngomong yang kurang baik lagi, dan seterusnya. Amalan kita perbaiki, akhlak kita perbaiki kepada siapapun. Kita berakhlak kepada Allah nomor satu, kemudian berakhlak kepada Rasulullah, kemudian berakhlak kepada kedua orang tua, berakhlak kepada tetangga, berakhlak kepada kerabat, berakhlak kepada sesama muslim, dan seterusnya. Itu ajaran Allah dalam Al-Quran itu semuanya lengkap. Ditambah lagi lebih sempurna lagi dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita lakukan dalam hidup ini karena kita diciptakan oleh Allah hanya untuk berbuat seperti itu, menjalankan Al-Quran, melaksanakan Al-Quran dalam kehidupan ini. Sambil kita minta duit kalau kita perlu duit. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Jangan minta sama orang. Minta sama orang kurang baik, gak baik. Kecuali terpaksa banget. Ya, gak ada lagi. Udah berdoa gak dikasih sama Allah, minta sama orang. Lihat juga orangnya. Kira-kira diminta ngasih gak dia ya, gitu. Ya, gitu ya Pak Bu ya.
Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya dan memperbaiki amal-amal soleh kita, memperbaiki amal-amal kita, memperbaiki niat-niat kita, membaikkan perbuatan kita yang buruk-buruk menjadi baik, dan semoga kita semua diberi oleh Allah istiqomah serta husnul khotimah, diberi kemudahan dalam hidup ini, dalam segala urusan kita, baik urusan rezeki, urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, urusan anak-anak kita yang sedang kuliah, sedang sekolah, diberi kemudahan semuanya oleh Allah, dan mereka semua akan berkumpul dengan kita tidak hanya di dunia ini sebagai keluarga muslim, tapi berkumpul di Jannatul Firdausnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.